Ya, kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali menjadi sorotan. Sudewo bersama sejumlah kepala desa diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui operasi tangkap tangan OTT. Ya, mereka diduga terlibat praktik gelap jual beli jabatan perangkat desa yang disertai pemerasan di wilayah Pati, Jawa Tengah. Seperti apa sepak terjang Sudewo CS dalam skandal ini? Selengkapnya dalam Ulas Utas Terlalu Sudewo peras calon perangkat desa. Pernah masuk radar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kini Bupati Pati, Sudewo, benar-benar digelandang ke Gedung Merah Putih sebagai tersangka. Ia kena ciduk dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar Lembaga Antirasuah di wilayah Jawa Tengah. OTT tersebut berawal dari laporan masyarakat, yakni para calon perangkat desa yang mengaku dimintai uang agar lolos seleksi. Setelah melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan, KPK akhirnya menangkap Sudewo dan sejumlah orang. Bupati Pati, Sudewo, dan 3 oknum kepala desa ditetapkan sebagai tersangka. Ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo ada angka 125 atau 225 itu angka dari Anda perintah dari enggak, sama bukan sekali. jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Ya. Penyidik KPK mengantongi sejumlah alat bukti dan menyebut Sudewo dan tersangka lainnya diduga bersama-sama terlibat skandal jual beli jabatan perangkat desa yang disertai aksi pemerasan. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan. Maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Pati, Bupati Sudewo diduga mengetahui dan mengarahkan praktik jual beli jabatan perangkat desa yang akan dibuka tahun 2026 ini. Rantai dari praktik kotor ini diduga tidak berdiri sendiri, namun berjalan dengan pola dan jaringan yang terorganisir serta terencana. Ya, Bupati Sudewo dituding tak sendiri dalam melancarkan aksinya. Ia dibantu orang-orang yang sebelumnya menjadi tim suksesnya saat maju pilkada. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses ya. Jadi seperti itu. Jadi dulu tim sukses, gitu ya seperti itu. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang di sini. Kalau dilihat dari akar masalahnya, karena memang biaya politik kepala daerah itu tinggi ya, terutama dalam pilkada. Dan barangkali ini satu skema yang disediakan oleh Bupati untuk kompensasi terhadap para mantan tim suksesnya. Ya, jadi cara-cara seperti ini menurut saya juga sangat membahayakan bagi kualitas pemerintahan daerah ke depannya, karena proses praktik korupsi yang memanfaatkan hubungan patron klien ya dengan model seperti ini jelas-jelas sangat merusak ya governance di level pemerintahan daerah.
Para oknum kepala desa diduga bergerilya ke calon-calon perangkat desa, mematok tarif puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pungutan itu juga disertai ancaman kepada para calon perangkat desa. Jika tak mau bayar, maka pupuslah harapan jadi perangkat desa. Nah, jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila Caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu seperti itu. KPK menyita barang bukti berupa uang senilai 2,6 miliar rupiah yang diduga menjadi bagian dari hasil pemerasan di satu wilayah kecamatan. Diduga nilai transaksi hitam itu bisa lebih besar yang berasal dari kecamatan lainnya. Perangkat desa adalah jabatan publik yang seharusnya berdasarkan kompetensi. Namun nyatanya berubah menjadi komoditas yang kerap disalahgunakan oleh kepala daerah. Tentu ini merupakan satu bentuk pelanggaran serius ya, ketika ada transaksi. Jadi pengisian jabatan di daerah itu memang ada yang diuangkan, ada yang tidak diuangkan. Ya, yang diuangkan itu adalah kemudian berupa suap atau gratifikasi atau pemerasan. Yang tidak diuangkan, ya para birokrat ini diminta untuk loyal, ya melayani apapun permintaan dari kepala daerah, termasuk juga untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Dan dua-duanya itu merupakan satu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan. Ketika mereka sudah masuk ke dalam tim kampanye bayangan, mereka juga kemudian setelah bupatinya jadi terpilih kemudian menjadi kaki tangan di dalam pengumpulan uang-uang hasil korupsi, itu merupakan satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Kasus dugaan pemerasan yang dibongkar KPK ini juga mengingatkan tentang pentingnya kualitas kepala daerah dan jajarannya. Sudah seharusnya mereka punya ilmu, kemampuan, dan kemauan untuk benar-benar membangun daerah, bukan malah memainkan celah-celah korupsi. Kualitas ya para elit-elit lokal yang belum memiliki kapasitas teknokratis terhadap pembangunan di desa gitu ya, bagaimana cara menyusun APBD, bagaimana menyusun program yang tepat sasaran, ya, bagaimana juga menyusun program-program daerah yang memang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Korupsi yang tak henti menjerat kepala daerah harus diberantas secara serius. Kasus ini bukan sekedar OTT, namun menjadi potret rapuhnya sistem pengawasan kekuasaan di daerah. Para kepala daerah seperti hilang arah hingga dengan mudah menjarah.